Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan project struktur di Vue.js. Silahkan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah Vue.js project yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan Vue CLI. Di sini kita bisa lihat ada beberapa folder dan ada beberapa file. Yang pertama adalah Node Modules. Node Modules ini berisi library ataupun paket-paket Node.js yang sudah kita install sebelumnya. Ini adalah dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Vue.js ini. Untuk melakukan install, kita bisa menggunakan npm install. Semua yang ada di dalam folder ini tidak perlu dibuka maupun diedit karena dia nanti akan secara otomatis terinstall ketika kita menjalankan npm install. Folder yang kedua adalah folder public. Ini nanti yang akan di-share ya ke user dan bersifatnya public. Di sini ada 5 icon, ini icon untuk webnya, kemudian ada juga index HTML yaitu file utama ketika kita membuat aplikasi berbasis web. Bagian yang penting di sini adalah ada div dengan ID bernama app. Ini nanti bagian kode ini yang akan dimodifikasi dan diubah secara dinamis oleh Vue.js. Kemudian yang ketiga ada source. Nah, di sini ini adalah aplikasi Vue.js kita. Kita bisa meletakkan aset ataupun Vue.js komponen ataupun Vue.js files. Di sini ada komponen bernama Hello World, kemudian ada komponen bernama app. Selanjutnya ada main.js, ini aplikasi JavaScript utamanya. Di sini kita akan melakukan import create app yang ada di dalam package atau library Vue. Kemudian kita juga melakukan import terhadap komponen yang bernama app.vue. Setelah dua buah file ini diimport, kita bisa menjalankan create app. Kemudian kita passing nama komponennya yaitu app dan kita mount ke dalam ID bernama app. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di atas ini, kemudian mount-nya harus sesuai dengan yang ada di indeks HTML-nya. Nah, selanjutnya ada beberapa file lain ya. Ini adalah untuk browser list rc. Kemudian ada git ignore, babel config, jsconfig, package log, package json, readme.md, dan vueconfig.js. Readme.md ini biasanya digunakan sebagai readme ya ketika kita punya aplikasi yang diletakkan di repositori GitHub sehingga nanti readme-nya bisa dibaca di sini. Jadi ada npm install untuk install, npm run serve untuk menjalankan servernya dalam mode development, dan ada npm run build untuk menjalankan dalam mode production. Untuk mode production ini nanti akan lebih kecil dan lebih cepat. Sedangkan untuk mode development nanti akan ada hot reload. Hot reload itu apa? Jadi ketika kita ngoding ya, kemudian kita edit dan kita save, dia akan otomatis melakukan reload. Package.json ini adalah paket-paket yang kita install dengan menggunakan npm install. Jadi ketika kita install Vue nanti akan include core.js,
ketika kita development ada view CLI. Untuk package log ini nanti akan ada detailnya, jadi masing-masing package itu ada dependensi yang lebih dalam. Nah, itu nanti akan tampil di sini. Ini banyak sekali detailnya. Nah, nanti package ini yang akan masuk ke dalam node modules. Nah, kemudian di sini ada config untuk JS-nya ya. Jadi untuk JS-nya nanti config-nya akan masuk di file ini. Untuk bubble juga ada config-nya di sini. Kemudian git ignore ini untuk menentukan file-file apa yang tidak akan di-commit ke dalam git. Yang ada di sini nanti tidak akan masuk ke dalam git. Baik, demikian untuk project struktur ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu view komponen atau view files pada pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya.